Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, ikhwan dan akhwat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ada istri saya tercinta di sana dan anak-anak Mas Jaishan, Mas Nawaf, Mbak Hilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada malam hari ini. Allah menghimpun kita semuanya di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, tentu judul malam ini diambil dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menikah, maka telah menjadi sempurnalah separuh dari agamanya. Hadisnya tidak berhenti sampai di sini, tetapi kelanjutannya adalah maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya lagi. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, jika seseorang menikah maka menjadi sempurnalah separuh agamanya. Itu apa artinya? Nilai dari pernikahan itu dalam menggenapkan agama seseorang sangat besar. Karena yang belum menikah berarti separuh saja belum dapat. Jadi kan pemahamannya begitu. Kalau dia menikah baru sempurna separuh, masih ada tugas besar untuk menggenapkan yang separuh, tapi setidaknya lumayan dapat separuh, gitu ya. Ini penting. Seperti orang kuliah hadir presensi penuh, minimal sudah dapat C, gitu ya. Jadi barang siapa yang menikah maka menjadi sempurnalah separuh agamanya. Kenapa dia disebut separuh agama? Beberapa ulama memberi syarah, penjelasan. Pertama, nikah itu disebut separuh agama karena dia urusan tentang akidah, yakni apakah kita yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menjaga pernikahan itu, dia menikah untuk menjaga dirinya, kehormatannya, kesuciannya, kemudian dia menikah, maka janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya, di dalam surah An-Nur ayat yang ke-32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughniyahumullahu min fadlih. Allah saja ketika memerintahkan para wali untuk menikahkan putra-putrinya dan orang-orang yang dalam kuasanya untuk dinikahkan, itu mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah di antara hamba sahaya laki-laki dan perempuan kalian. Kata Allah, iyakunu fuqara'a, jika keadaan mereka itu fakir-fakir, yughniyahumullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mencukupi mereka. Jadi al-ghina itu sering diterjemahkan kekayaan, tapi yang lebih tepat adalah kecukupan. Anda pilih mana? Pilih kaya apa pilih cukup? Pilih banyak apa pilih cukup? Cukup ya. Kalau punya sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup, repot ya. Sepatunya berapa? Banyak. Ada yang cukup? Enggak bisa dipakai. Tapi kita perlu cukup. Yughniyahumullahu min fadlih, artinya Allah akan mencukupi dia,
orang-orang yang dinikahkan ini dari karunia-Nya yang luas. Jadi ini juga perlu dijelaskan oleh akhwat, saya sampaikan kepada orang tuanya. Matur bapak, matur ibu nanti tentang iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli. Jika pun keadaan mereka itu fakir, dengan pernikahan itu Allah menjanjikan akan memberikan kecukupan. Ini yang menyampaikan harus akhwat kepada orang tuanya. Karena kalau yang menyampaikan ikhwan kepada orang tua akhwat, maka jawabannya adalah gundul mulai. Ini berbahaya, gitu ya. Jadi memang harus akhwat yang pertama-tama memberikan kefahaman ini kepada orang tuanya, yakni jika fakir keadaan orang yang dinikahkan, maka Allah yang menjamin akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Maka pernikahan itu soal keyakinan. Apakah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan memberikan kecukupan kepada kita? Karena pernikahan itu bukan matematika. Ada ikhwan merasa ketika kuliah bikin pekerjaan sambilan, lalu kemudian dia merasa pembilangnya satu, penyebutnya satu. Kalau menikah punya satu istri berarti pembilangnya satu, penyebutnya dua. Kalau tambah anak satu, pembilangnya satu, penyebutnya tiga. Kalau tambah anak satu lagi, pembilangnya satu, penyebutnya empat. Makin berkurang besarannya, makin kecil yang akan dirasakan. Tidak, logikanya bukan pecahan. Karena setiap orang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya masing-masing di Lauhil Mahfuz. Semuanya punya jatah rizki. Tidak ada istilah saya ngikut rizkinya antum. Enggak. Bahkan meskipun istri itu tidak ngikut rizkinya suami. Bahkan itu anak itu tidak ngikut rizkinya suami. Maka tidak boleh laki-laki mengatakan nanti mau saya kasih makan apa. Bukan antum yang ngasih makan, Allah yang ngasih makan. Semuanya punya jatahnya. Kadang-kadang dititipkan suami, ada rizki untuk istri sebenarnya, tapi dititipkan suami. Contohnya adalah lelaki yang sebelum menikah biasa-biasa saja, begitu menikah kaya raya. Loh, kok bisa? Iya, rizkinya istrinya sebenarnya yang dititipkan. Dia sih sebenarnya tetap biasa-biasa saja. Misalnya, gitu ya. Atau itu rizki anak-anaknya dititipkan melalui dia. Jadi ini soal keyakinan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, maka wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Nah, persoalannya dalam soal rizki itu bagaimana kita meyakininya. Semakin bulat keyakinan kita, semakin kita sederhana memandang soal rizki, insya Allah makin mudah. Semakin pelik rumit memikirkan soal rizki, maka dia juga akan semakin rumit mendatangi kita. Dalilnya apa? Sebagian ulama menyebut tentang Sayyidah Maryam radhiyallahu anha alaiha salam. Maryam itu ketika masih menjadi abidah, seorang ahli ibadah di dalam Masjidil Aqsa, itu dia nggak usah mikirin rizki gimana datangnya, nggak usah kemudian susah-susah, kemudian mengkhawatirkan soal bagaimana kehidupannya. Apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria datang menemuinya di dalam mihrab, didapatkan di sisi Maryam itu ada rizki berlimpah. Sampai Zakaria yang seorang nabi heran, qala anna laki hadza. Ini dari mana Maryam? Kata Maryam, qalat huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Tapi nanti ketika Maryam mengkhawatirkan hari depannya, kapan itu? Ketika dia hamil menjelang melahirkan, ikin juk sesuk piye, kalau ada orang ngata-ngatain saya gimana? Sehingga apa yang keluar dari lisan Maryam? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai, celaka aku seandainya saja aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan. Itu lebih baik daripada menjalani hidup di hari-hariku ke depan ini. Begitu khawatir hari ke depannya, apa yang terjadi? Rizki agak rumit datangnya. Gimana caranya datangnya rizki? Jibril menolong, tetapi apa?
dihantamkan sayapnya, keluar mata air. Ambil air itu, harus ngambil airnya. Terus apa yang terjadi berikutnya? Ada pohon kurma berbuah ranum, silahkan goncangkan pohon itu. Wahuzi ilaik, ayo guncangkan ke arahmu pohon kurma itu supaya menjatuhkan buahnya yang ranum dan segar. Ikhwan dan akhwat pernah nyobain goyang pohon kurma? Saya setiap kali umrah saya sempatkan untuk kalau ketemu pohon kurma coba saya guncang-guncangkan gitu. Adanya badan saya yang guncang, pohon kurmanya enggak. Artinya apa? Coba bayangkan, ini wanita baru saja persalinan, lagi lemah-lemahnya, perdarahan yang sangat besar, lemes, lemah, tapi oleh Allah disuruh ngapain? Huzi ilaik, guncangkan pohon kurmanya. Itu kan berat, tidak mudah. Meskipun tugasnya Maryam cuma mengguncang pohon kurma, siapa yang menjatuhkan kurmanya sehingga bisa dia nikmati sebagai rizki? Allah. Persis tawakalnya cicak-cicak di dinding. Cicak di dinding kalau dia mikirnya kayak kita tentang rizki, bisa stres. Kata dia, ya Allah ini salah desain. Lawang makanan saya punya sayap, bisa terbang kemana-mana, kemanapun suka. Lah saya nggak bisa ngejar ya Allah. Nah, terus saya nanti kalau kelaparan gimana ya Allah? Kan kalau cicaknya mikirnya kayak kita, begitu mikirnya, stres sendiri. Tetapi cicak tahu tugasnya cuma diam-diam merayap. Coba lihat kalimat berikutnya, yang datang nyamuknya apa cicaknya? Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Nyamuknya. Yang datang rezekinya apa kita? Rezekinya. Datang seekor nyamuk, tugas berikutnya cuma hap lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Selesai. Maka tugasnya ikhwan dalam bekerja itu cuma diam-diam merayap, Mas. Rizkinya datang seekor nyamuk, udah selesai. Ya, pokoknya ikhtiar dulu, Mas. Apa yang bisa dikerjakan sejak sekarang, kerjakan sejak sekarang. Apa yang bisa dimulai sejak sekarang, mulai sejak sekarang. Nggak usah nunggu jadi pedagang ijazah. Sekarang ijazah makin banyak. Kalau makin banyak, apa artinya? Nilainya makin murah. Barang itu kalau makin banyak, nilainya makin murah. Zaman bapak saya muda, ijazah D3, itu rebutan perusahaan nyari. Iya kan? Ijazah SMA saja mau mendaftar kemana-mana langsung diterima. Zaman bapak saya, iya kan? Zaman antum, ijazah D3 mau ngelamar apa? Beda. Makin lama ijazah itu nilainya makin murah. Mau daftar dosen aja minimal S2 toh. Susah dulu. SMA loh bisa jadi profesor. Dulu ada ketua MPR, salah satu wakil ketua MPR itu profesor siapa gitu ya, dan beliau mengajar. Itu enggak sempat kuliah, lulusan SMA, setara SMA, profesor. Ayub Rosidi, sastrawan luar biasa beken yang dapat gelar anugerah profesor dari 12 universitas di dalam dan di luar negeri. Ayub Rosidi, tahu judul biografinya? Hidup tanpa ijazah. Hidup tanpa ijazah. Mau ijazah SMA-nya hilang, ijazah SMP nggak ada, ijazah SD juga entah mana. Hidup tanpa ijazah. Kuliah nggak pernah. Tapi itu kan dulu ya. Dan sekarang mau ngandelin ijazah, sama, makin murah nilainya. Jangan tunggu ijazah, bisa berkarya sejak sekarang. Berkarya sejak sekarang. Ini zaman now. Kids zaman now itu peluangnya untuk melakukan berbagai macam hal makin banyak. Wong Anda hobi foto-foto, jualan foto di Instagram, jualan olah foto gitu ya, jualan kaligrafi digital, zaman now gitu ya, itu sangat mudah. Jualan online nggak perlu punya toko. Dulu jualan itu harus buka lapak toh. Dulu itu harus sewa tempat usaha dekat kampus yang strategis toh. Sekarang kan nggak usah kan. Sekarang jualan itu bahkan nggak usah nyanding barangnya kan. Subhanallah, ini zaman yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera menikah. Iya, gitu. Satu, ini soal keyakinan kita tentang rizki. Jadi bukan berarti kalau rizki dijamin itu tidak usah bekerja. Bukan. Tawakal terbaik itu kata Nabi SAW adalah tawakalnya burung. Apa tawakalnya burung? Terbang pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang itu pasti
perut penuh, nggak ada sejarahnya burung pulang lapar, nggak ada, gitu ya. Mau sampai pakar biologi pun teliti, nggak ada burung itu pulang kelaparan, itu nggak ada. Kalau keluar dari sarang, pulang pasti dalam keadaan penuh perutnya, selalu seperti itu. Bahkan membawakan burung-burung untuk jadi makanan untuk burung-burung yang ada di dalam sarangnya, mungkin anak-anaknya atau siapanya. Ada seorang yang kemudian berpemahaman takdirnya Jabariyah, jadi dia saya ini yakin Allah itu menjamin rizki, jadi saya nggak usah bekerja itu tetap pasti dijamin rezekinya sama Allah. Oh masa? Iya. Akhirnya kemudian mereka duduk bersama, si yang sebelahnya dari hasil pekerjaannya mengeluarkan uang belanja gitu kan. Terus Insya Allah saya pengen makan ini. Oh iya monggo silahkan. Wah makan sendiri ya nggak enak. Oh iya ya. Nah terus gimana? Dibagi dua akhirnya. Kata yang sebelah itu, mau bener toh? Allah itu menjamin rizki. Sampean nggak tega makan sendiri, lihat saya langsung berbagi gitu. Rezeki itu dijamin sama Allah. Gitu. Kata sebelahnya itu, ya tapi mbok sampean itu mikirnya jadi yang berbagi, jangan jadi yang dapat bagian terus gitu. Nah itu lebih utama, lebih mulia gitu. Begitu ya, salah satu kenapa kita bekerja, karena kita ingin menjadi yang berbagi, bukan yang dikasih bagian saja gitu. Kemudian yang kedua, nikah ini disebut separuh agama karena soal ibadah, yaitu kebanyakan perintah dan larangan di dalam Al-Quranul Karim itu peruntukannya bagi orang-orang yang sudah menikah dan berumah tangga. Ada puasa, puasa itu ibadah pribadi. Iya ya, puasa itu ibadah pribadi. Tetapi ada bagian dari ayat puasa yang tidak bisa dilakukan secara pribadi, tetapi ada ibadah keluarga, di mana uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum, gitu ya. Soal malam bulan Ramadan saja itu perintahnya untuk suami dan istri. Soal i'tikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. I'tikaf itu kalau jomblo enteng, mudah. Kalau sudah punya istri berat, punya anak berat, nggak mudah. Ada banyak ibadah yang ketika jomblo dilakukan begitu ringan tantangannya, begitu sudah menikah, jadi nilai pahalanya lebih besar karena ajruk ala qadri nasabik. Pahala itu sesuai dengan kadar kepayahan yang dirasakan. Mau ninggalin i'tikaf anaknya nangis, mau ninggalin i'tikaf istrinya cemberut, mau ninggalin i'tikaf Masya Allah gitu ya, sampai di masjid gitu ya, kepengen pulang terus gitu ya. Padahal ayatnya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu sentuh mereka para istri ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Sudah, kalau sudah iktikaf nggak usah mikir tentang sentuh-sentuh. Padahal kepikiran terus gitu. Berat. Jadi ada begitu banyak ibadah yang nilainya meningkat berlipat-lipat dalam sisi keutamaan di sisi Allah begitu menikah. Itulah kenapa Nabi mengatakan separuh agama. Tadi separuh agama soal akidah, ada separuh agama soal ibadah. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya lagi. Nah ada PR besar, yang sudah menikah itu juga harus menjaga yang lebih kokoh lagi gitu ya. Ternyata salah kalau kita menganggap selesai menikah godaan selesai juga. Enggak, godaan bertambah kok. Ketika menikah ujian bukan berkurang, bertambah. Buktinya Allah SWT mengatakan Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 14. Ya, kalau dilihat di situ ayatnya Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah, dijadikan sebagai sesuatu yang menghias hati bagi manusia. Yang pertama-tama adalah hubbus syahwat, cinta syahwati, cinta yang diikuti keinginan untuk menikmati, keinginan menguasai, keinginan memiliki. Yang pertama pada minan nisa, wanita, perempuan.
Wallahu alam kenapa perempuan yang disebut. Kenapa tidak minar rijal pada laki-laki, gitu ya. Masya Allah, ini ada sebagian ulama yang mengatakan karena kalau wanita dan laki-laki ditanya tentang kenapa mencintai pasangannya itu jawabannya beda. Kalau laki-laki ditanya kenapa mencintai pasangannya, dia kebingungan menjawab. Ya gimana ya, memang ibumu itu gitu ya. Karena apa? Memang dia mengalami perubahan-perubahan di dalam alasan mencintai. Pernah dia mencintai karena alasannya fisik. Pernah dia mencintai karena alasannya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Lihat itu, maka Rasulullah mengatakan, kamu lihat membuat hatimu tentram. Itu nggak bisa dijelaskan. Ngelihat kok hatinya tentram. Kadang-kadang bukan karena cantiknya. Kadang-kadang bukan karena penampilan menariknya. Kadang-kadang bukan karena dia berdandan. Kadang-kadang bukan karena dia... Susah dijelaskan. Laki-laki melihat seseorang, melihat wanita, punya klik gitu, ditanya bingung, kok bisa? Kemarin seneng sama itu, tak perhatikan tuh biasa-biasa saja. Ya kamu, saya itu, ya enggak tahu ya gimana ya. Itu laki-laki, kalau ditanya tentang perempuan susah jawabnya. Karena dia mengalami perubahan-perubahan alasan di dalam setiap hal. Mencintai perempuan. Tapi kalau perempuan, ayo bapakmu itu orangnya sabar. Nah, ketemu sifat-sifat. Jadi yang dicintai seorang perempuan kadang-kadang bukan sosok suaminya. Yang dicintai seorang perempuan adalah satu persepsi tentang sifat-sifat yang layak bagi suaminya, yang hadir pada diri suaminya. Itulah kenapa kadang-kadang perempuan sangat kecewa pada laki-laki yang tidak konsisten. Kok berubah? Nah, padahal kalau laki-laki lebih suka perempuan yang berubah-ubah. Dari cantik ke jelita ke manis, gitu ya, itu berubah-ubah gitu ya. Dari cantik berubah jelita, berubah jadi manis, berubah jadi seksi, berubah jadi, itu harus berubah-ubah. Bagi perempuan sebaliknya, sifatnya itu ya harus itu. Kamu itu kalau setia sama aku, ya setiap saat harus sama aku, jangan sama yang lain. Gitu ya. Kamu itu kalau mencintai aku, ya semua hal tentang dirimu aku harus tahu, ya kan? Kamu itu kalau percaya sama aku ya harus cerita segala hal. Padahal suaminya nggak pengen cerita karena tidak ingin nambahin beban istrinya yang tambah berat gitu. Kelihatan, ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin macam-macam berat. Nggak usah cerita ya, kasihan kamu berat. Jadi kamu nggak percaya sama aku. Nggak nyambung. Subhanallah. Minan nisa itu kalau masih bujang itu ya satu ini ujiannya. Minan nisa ujiannya satu ini. Paling berat di satu itu. Dominan di situ. Ujiannya itu kayak fungsi linear. Cuma gradiennya aja beda-beda, ya. Fungsinya masih linear. Tapi kalau sudah menikah, wal banin, kemudian anak-anak, anaknya sendiri maupun anaknya orang, gitu. Insya Allah itu jadi ujian. Kadang-kadang kata teman saya, istrinya sendiri maupun istrinya orang, ujian gitu. Subhanallah. Ada teman yang kerja di proyek pertambangan kan on off ya, itu 4 minggu on site gitu ya, 4 minggu off pulang ke rumah, atau 4 minggu on 2 minggu off gitu ya. Kata dia tuh, wah ya, kalau pas ujian berat itu lihat anak kecil itu, ya Allah, ingat anak sendiri. Kalau lihat ahwat lupa istri sendiri gitu. Biasanya gitu. Ada yang begitu gitu ya. Subhanallah, ujian-ujian yang seperti itu terjadi, berkelindan, makin rumit. Itu kayak fungsi gitu ya, fungsinya sudah bukan linear lagi. Dan bahkan bukan cuma kuadrat. Kalau sudah istri sama anak sudah kuadrat gitu ya, diintegralkan pula. Diintegral fungsi kuadrat itu. Kan kurvanya jadi riweuh. Subhanallah. Apalagi nambah. Istri, anak jadi ujian, berkelindan dengan harta. Awal-awal menikah itu pengennya punya kemapanan, punya simpanan bagus. Ini pengalaman saya. Saya dulu awal menikah pernah meniatkan punya tabungan, kalau bisa anak diasuransikan apa macam-macam. Tetapi begitu punya niat begitu, subhanallah, kebutuhan mendesaknya nabrak-nabrak. Kok jadi begini? Jadi perlu nih. Jadi merencanakan keuangan itu buat saya malah nggak karuan. Tapi begitu nggak diniati untuk nabung, Masya Allah ya, nggak usah niat nabung lah, mau tiap hari ada rezekinya sendiri, Bismillah gitu ya. Ya bukan berarti tidak punya tabungan,
tapi tidak diniati untuk nabung. Beda loh ya, memang niat nabung sekian biar begini. Itu beda dengan ya sebenarnya royalti yang kemarin lah, misalnya staf Royo bilang begitu, ya udah transfer aman mas, okay. Itu kan nggak niat punya tabungan. Itu nggak niat punya tabungan. Tetapi ketika nggak niat punya, masya Allah terasa begitu pas perlu pas ada. Maka inilah pentingnya al-ghina tadi. Makanya ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW penting banget. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini, kafa itu artinya cukup ya. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalika dengan yang halal darimu, an haramika supaya tidak merasa perlu kepada yang haram. Wa ghnini, dan cukupkanlah aku, wa ghnini bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, sehingga tidak merasa perlu minta-minta kepada selain engkau. Ini doa dahsyat, gitu ya. Doa, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal supaya nggak perlu nyari-nyari yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu supaya nggak perlu minta-minta kepada selain engkau. Nanti di googling ya doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah cukupkan aku dengan halalmu supaya aku nggak perlu harammu, dan cukupkan aku dengan karuniamu supaya tidak perlu kepada selain engkau. Harta, gitu ya. Biqanatiril muqantarati minat dahabi wal fiddah. Pengennya punya simpanan banyak, gitu ya. Tapi sesudah itu akan ada ujian berikutnya dalam bentuk harta itu lebih lagi. Wal khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan pilihan. Sebelum nikah itu loh, sepeda motor itu waton rodanya bisa ngelundung nih. Cukup ya. Begitu menikah mulai gengsi soal merek. Begitu sudah gengsi soal merek, mulai gengsi soal seri. Begitu gengsi soal seri, mulai gengsi soal tahun pembuatan. Udah gengsi tahun pembuatan, gengsi soal modifikasi. Subhanallah. Khailul musawwamah, kendaraan-kendaraan pilihan. Kalau dituruti soal kuda misalnya, kudanya Pak Prabowo, harganya ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar gitu ya. Adalah kuda fana, besok bisa mati. Mesin mending, kalau motor gitu ya, masih bisa dilestarikan. Kuda, kadang-kadang subhanallah ya, khailul musawwamah. Wal an'am, binatang ternak, investasi yang terus beranak. Kan kita pengen punya kayak begitu, ujian lagi. Wal hars, terakhir sawah ladang, itu investasi yang jumlahnya tetap tapi nilainya terus naik, properti. Sawah ladang, luasnya cuma segitu, harganya naik terus. Ujian itu berkelindan terus, bertambah terus. Ini ya, kekuatannya. Kayak orang menikah itu bukan wah kalau menikah insya Allah saya ini tenang wis, gak ada ujian mana gitu ya. Menggok ngelirik liyo wis balik nang omah gitu ya. Tergoda di jalan pulang ke rumah, tergoda di kampus pulang ke rumah, tergoda di IBF pulang ke rumah gitu. Pokoknya kemana-mana pulang ke rumah selesai. Enggak, berkelindan, makin rumit, makin pelik, makin masya Allah tabaraka rahman. Ujiannya tidak mudah. Kemudian rekan-rekan yang disayang Allah, kenapa di sini disebutkan engkaulah separuh agama, penjaga ketaatanku. Bagi kita dengan kehadiran pasangan kita ada salah satu makna dalam ayat sakinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ini ayat kan sangat agung. Dimulai dengan wa min ayatihi, diakhiri dengan inna fi dzalika laayatin. Dimulai dengan ini tanda kebesaran Allah, termasuk tanda kebesaran Allah. Diakhiri dengan di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti ini tanda kebesaran Allah yang bukan sembarangan, luar biasa besar. Apa di antara tanda kebesaran Allah yang sangat besar itu? Ini ayat ini kalau dibahas 3 jam nggak selesai. Kita pilih tentang ayat sakinahnya. Gitu. Litaskunu ilaiha. Kalau kemudian pasangan itu menikah, apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka? Salah satunya adalah sakinah. Kata-kata sakinah itu seakar dengan kata sakana yaskunu, menetap, tinggal.
Maka kalau di Saudi apartemen disebut sakan. Dalam sakan itu, di situ kita bisa berlindung, fungsi rumah ya. Fungsi rumah itu untuk ngapain aja? Berlindung, fungsi rumah menjaga kita dari berbagai bahaya, Masya Allah. Sakinah itu juga begitu. Kalau kita lihat yang disebutkan oleh semut dalam kisah Nabi Sulaiman, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam maskanah kalian. Sarang tempat kita bisa berlindung dari semua bahaya disebut sebagai maskanah. Dalam ayat tentang penghuni surga di surah As-Saff, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Kalian itu masuk surga, nggak akan dibiarkan menjadi homeless, gelandangan di dalam surga. Meskipun gelandangan dalam surga kan ya. Tetapi ternyata di dalam surga yang nggak akan ada bahaya. Meskipun kita di luar di taman-taman nggak akan ada bahaya. Allah Subhanahu Wa Taala tetap sediakan yang disebut sebagai maskanah, masakin thayyibatan. Sebuah tempat tinggal yang sangat indah. Maskanah itu, masakin itu kalau di bahasa Inggrisnya residences. Jadi kalau perumahan itu ada namanya geria apa, residences gitu ya. Itu biasanya kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah? Menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah pakai asri. Asri wong banyak rumputnya Mas. Misalnya gitu, contoh. Tapi kalau menengah ke atas residences gitu ya. Biasanya menengah ke atas ya. Subhanallah. Itu masakin yang disebut sebagai maskanah. Nah, kata-kata litas kunu ilaiha, fungsi pasangan bagi kita, suami bagi istri, istri bagi suami, itu litas kunu ilaiha itu kata para ulama 4. 1, litas kunu ilaiha yakni litas ta'ifu biha, yang kedua lita'tafu ma'aha, yang ketiga litamilu ilaiha, yang keempat litatma'innu biha. Ini disebut sakinah itu 4 kriteria. 1, litas ta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Pertama-tama sakinah itu soal menjaga kesucian diri dengan kehadiran pasangan. Kalau adanya istri bisa menjaga suaminya supaya tidak jatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar, sakinah namanya. Kalau kehadiran suami bagi istrinya mencegah istrinya dari berbuat hal-hal yang dimurkai Allah, dosa-dosa, sakinah namanya. Jadi pertama-tama sakinah bukan soal tenang, nggak pernah bertengkar, nggak pernah bersuara keras di dalam rumah, enggak. Sakinah pertama-tama soal penjaga ketaatan, supaya tidak jatuh ke dalam dosa-dosa. Ini penjaga sakinah yang paling kokoh. Kalau di beberapa negara barat ada hal umum misalnya begini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Ada suami istri, laki-laki perempuan, gitu ya. Cantik, tampan, kemana-mana kompak pol, gandengan tangan, senyum-senyum terus, nggak pernah terlihat cekcok, nggak pernah terlihat bertengkar, nggak pernah terlihat beda pandangan. Pokoknya apa-apa saling setuju satu sama lain, saling dukung satu sama lain, luar biasa. Orang melihatnya sebagai sakinah. Tapi nanti dulu, kalau di kita mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik tidak ada. Tapi kalau di barat ada kebiasaan seperti itu. Nikah sebagai status sosial, having fun. Menurut kesepakatan mereka berdua, bebas. Having fun-nya bebas. Cuman status kita suami istri, naudzubillahi min dzalik. Ada yang seperti itu. Tapi yang seperti itu setenang apapun tidaklah disebut sakinah. Karena yang pertama disebut sakinah adalah soal terjaga dari apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itulah sakinah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan sholat juga begitu. Khusyuk. Ini terminologi agama ini hati-hati mendefinisikannya. Khusyuk. Tadi sakinah, sekarang misalnya mengambil analogi khusyuk. Apa yang disebut khusyuk? Khusyuk itu bisa nangis, haru, sendu, syahdu, gitu ya. Apakah itu? Sampai ada pelatihannya, pelatihan sholat khusyuk supaya bisa nangis dalam sholat. Ini sebenarnya bukan pelatihan sholat khusyuk, itu pelatihan sholat sambil menangis. Kenapa? Karena khusyuk di dalam sholat tidak diukur dari apakah nangis-nangis, apakah keluar air mata, apakah merasa haru dan sendu. Tidak. Coba perhatikan diskusi Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Kata murid, ya Imam,
sebutkan kepada kami penanda sholat khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali, wahai nak, kalau kau ingin tahu khusyukmu, perhatikan yang terjadi pada dirimu antara salam sampai takbir. Kata muridnya, guru, bukankah yang namanya sholat itu dari takbir sampai salam? Dan khusyuk itu di dalam sholat. Kenapa Anda katakan, perhatikan dirimu dari salam sampai takbir? Karena, kata Imam Al-Ghazali, kalau sholat subuhmu khusyuk, inna salata tarha 'anil fahsya'i wal munkar, maka antara subuh sampai duhur kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat duhurmu khusyuk, antara duhur sampai asar kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat asarmu khusyuk, antara asar sampai maghrib kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat maghribmu khusyuk, maghrib sampai isya kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu seterusnya sepanjang hidupmu, karena setiap salat telah diukur dosisnya oleh Allah SWT dalam hidupmu untuk setidak-tidaknya menjagamu dari perbuatan keji dan mungkar sampai sholat berikutnya. Sampai sholat berikutnya. Masya Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bukan soal nangis. Wong Nabi itu juga sholat sambil nangis, nggak sering-sering amat. Ya sesekali, itu sangat kontekstual dengan penghayatan beliau. Kalau ngimami apakah beliau nangis? Jarang disebutkan riwayat Nabi SAW mengimami kami sambil menangis. Enggak sering. Pernah, tetapi enggak sering. Kalau sholat sendiri, tahajud misalnya, mungkin, yes. Nabi SAW kalau sholat apakah kemudian, ada yang ngukur khusyuk itu ditusuk, nggak kerasa. Kayak Sayyidina Ali tertusuk panah, kemudian panahnya dicabut pas sholat, nggak terasa. Oke, itu mungkin salah satu khusyuk. Tapi Nabi itu khusyuk, dengar ada anak nangis, sholatnya diapain? Dipercepat apa diperlama? Atau tidak peduli, nangis boh, nangis apa? Gitu? Enggak, dipercepat. Kenapa? Karena beliau tahu, gitu ya, ada hajat mendesak seseorang untuk segera mendiamkan tangis anaknya. Sholatnya dipercepat. Itu khusyuk. Nabi itu nggak ada sholatnya yang tidak khusyuk. Semua sholat Nabi itu khusyuk. Tapi bukan berarti nggak dengar apa-apa, apalagi pura-pura nggak dengar suara handphonenya sendiri. Itu bukan khusyuk. Jadi kalau Anda pas sholat kok handphonenya bunyi, terus pura-pura khusyuk, dengan tidak peduli pada suara itu, pada suara itu sangat mengganggu yang lain, itu bukan khusyuk yang benar. Kalau Anda khusyuk, pas sholat bunyi handphonenya, apa yang harus dilakukan? Ambil dari saku, pencet tombol off-nya. Jangan dijawab. Tapi jangan dijawab, halo, saya sedang sholat, gitu. Keliru lagi. Tapi dimatikan. Ini orang yang kadang tidak tahu seperti apa adab di dalam sholat, gitu ya. Seperti apa yang disebut khusyuk di dalam sholat. Misalnya kita datang, wah telat, lari, keliru. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke masjid memburu sholat, janganlah dia berlari-lari, karena dia sejak dari rumahnya sudah dihitung dalam keadaan sholat. Melangkahnya dengan tenang. Telat, nggak apa-apa, sudah dapat pahalanya. Mas, bu kita belas ora kebagian gitu. Yo, piye meneh gitu kan. Ya. Tapi nggak boleh sambil lari-lari itu. Makruh maksudnya, bukan haram. Tetapi memang Nabi memerintahkan jangan berlari-lari. Pelan, tenang menuju sholat itu. Kemudian sholat sunnah. Sudah sholat sunnah, iqomah. Baru dapat 1 rakaat. Apa yang harus dilakukan sunnahnya? Tutup sholatnya. Nggak usah dipaksaan sampai selesai, sampai mengganggu penyusunan shaf. Nggak boleh. Baru dapat 1 rakaat, ya mau sholat 2 rakaat. Nggak apa-apa. Sudah dihitung dapat semua lengkap. Yang lengkapi malaikat. Karena ini mau nyusun shaf, kecuali sudah tasyahud. Allahu Akbar, tahiyatulillah. Gak apa-apa, selesaikan, karena memungkinkan untuk masih ada waktu menyusun shaf. Tapi masih rukuk yang pertama, gitu ya, rukuk rakaat pertama, Allahu Akbar, memaksakan menyelesaikan sholat sunnah, ganggu yang lain. Gitu kan? Itu contoh. Tadi termasuk handphone. Terus tidak ada dalil juga, misalnya kita sedang di kos-kosan kita sholat, kemudian ada tamu ngetuk-ngetuk, Assalamualaikum, terus kita keraskan Allahu Akbar gitu, takbirnya terus kita keras-keraskan gitu. Nggak ada. Kalau memang memungkinkan untuk buka, nggak apa-apa. Ini sholat hadap sana, pintu kos-kosan di sini. Mundur nggak apa-apa, buka aja. Lanjutkan sholat, nggak usah ngomong aku lagi sholat, nggak usah. Itu kan
Masya Allah, ada tata caranya di fikih dibahas dengan begitu detail dan lengkap kan yang begini ini. Masya Allah. Kadang-kadang itu handphonenya jelas bunyi keras banget gitu ya. Dia khusyuk banget nggak dengar suara handphonenya sendiri. Kan luar biasa gitu. Ini justru merepotkan yang lain. Contoh, kembali kepada pembahasan tadi, litas kunu ilaiha, pertama-tama adalah litas ta'ifu biha, menjaga kesucian. Jadi prioritas pertama dari kita membangun sakinah dalam rumah tangga kita adalah menjaga kesucian diri masing-masing. Makanya akhwat nanti kalau sudah dari istri, tolong paham kode suami. Tolong pahami kode suami. Misalnya suami bilang, "Mimbo sana Tommy ke salon bentar, anak-anak tak jagane." Alamas malah sempat, ini masih banyak yang harus dikerjakan loh. Jangan. Itu kode dari suami, barangkali dia sudah sangat nggak kuat lihat godaan di mana-mana, mau mengalihkan diri kepada pasangannya tidak layak tayang. Sehingga dia ngode, "Mbok sana ke salon bentar," gitu. Ini dia sudah sulit menahan pandangan di luar gitu ya, mau memandang yang halal tidak sedap dipandang. Kan coba bayangkan gitu ya, yang haram begitu cantik tampil di mana-mana, tetapi yang halal penampilannya tidak bisa diandalkan. Enggak, cantik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang ikhtiar menjaga supaya tampil menarik, bagian dari ibadah, diniatkan untuk Allah. Jangan sampai ibu-ibu zaman now itu ya, mamah-mamah zaman now itu lebih rapi ketika datang pengajian daripada ketika menyambut suami pulang kerja. Nggak boleh. Anda melakukan dua dosa sekaligus. Dosa tidak berdandan untuk suami, dosa godain ustadz. Kan repot itu. Nggak, bercanda ya. Maksud saya, ini harus kita tempatkan pada tempatnya. Suami sudah ngode. Suatu saat suami membelikan baju khusus. Ini mbok tolong dipakai jilbab merah. Malah mas, aku nggak punya baju yang cocok buat jilbab merah, pakai aja dulu. Ini kode dari suami. Dia mungkin tadi di jalan ketemu jilbab merah sangat menarik gitu kan. Dia cari tempat di mana lihat jilbab merah itu berpahala, gitu ya. Megang-megang jilbab merah itu berpahala. Itu di rumah supaya istrinya disuruh pakai jilbab warna merah. Bapak-bapak yang agak sepuh nggak apa-apa pak, misalnya sudah pasangan umur 45, umur 50 gitu ya, tiba-tiba suaminya datang menghadiahkan baju seragam SMA misalnya gitu. Ya siapa tahu godaannya itu gitu ya, siapa tahu. Ini bagian dari menjaga. Ini sakinah itu di situ, menjaga jangan sampai jatuh pasangan kita ke dalam apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bapak-bapak juga begitu. Bagaimana kemudian menempatkan diri sebagai, Masya Allah ya, kalau bisa ngalahin gadget. Gadget itu kan menang karena asik disentuh-sentuh dan dipencet-pencet. Kalau sebagai suami disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik dari gadget kan bagus. Sebagai istri juga begitu gitu ya. Ini bagian dari menjaga itu, sakinah. Menjaga ketaatan, menjaga kemuliaan. Saya sering menyampilkan betapa ada sunnah yang sering dilupakan para suami. Sunnah pulang. Mas-mas kalau kerja sama kalau pulang kerja lebih rapi mana? Lebih rapi kalau berangkat kerja. Nah besok diubah, pulang kerja itu sebaiknya lebih fresh, lebih rapi, lebih ganteng daripada ketika berangkat. Kenapa? Berangkat kerja itu ketemu kepentingan, pulang kerja ketemu cinta dan kesetiaan. Di omah dakwah kamar mandinya banyak. Saya selalu himbau teman-teman, kalau bisa sebelum pulang ketemu istri mandi dulu. Gitu ya, pulang kerja fresh, mandi dulu. Mas, salah satu layouter pro you yang paling senang mengamalkan sunnah ini. Ini sunnah Nabi di mana? Anas bin Malik berkata, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu rumah, mengucap salam kepada keluarganya, melainkan sudah dalam keadaan bersiwak terlebih dahulu. Tidak pernah. Abu Hurairah bercerita, kami kalau pulang dari jihad fisabilillah oleh Nabi tidak langsung diperintahkan masuk ke Madinah. Ngapain dulu? Di luar kota ngecamp. Ngecamp terus ngapain? Ini cowok-cowok pulang dari jihad fisabilillah, para suami zaman Nabi, zaman old ini. Kadang-kadang kesadarannya lebih tinggi daripada kita. Mereka disuruh apa oleh Nabi? Mandi yang bersih, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, pakai wangian. Pulang jihad
itu lebih ganteng daripada pas berangkat. Makanya ketika berangkat jihad lagi, nggak apa-apa mas, berangkat aja nanti pulang lebih ganteng lagi ya. Kan gitu. Senyampang dengan itu, Masya Allah kita mendapati riwayat Nabi SAW memerintahkan utusan ketika pulang itu, ketika masih ngecamp di luar kota untuk mandi dan sebagainya itu, diutus utusan masuk ke dalam kota Madinah untuk apa? Mengabari para istri, suami besok pulang, maka bersiap-siaplah. Nah, istri-istri kan siap-siap, rumah bersih, nggak harus dia yang membersihkan, tapi rumah bersih, memasak makanan kesukaan suami, menyambut suami berpahala, dia mandi, memakai riasan yang disukai suami, pakai pakaian terbaiknya, kalau perlu pakai gaun pengantin kalau masih cukup, dan dulu tidak nyewa gitu ya. Subhanallah, untuk menyambut. Bahkan hadisnya itu vulgar, yakni dikatakan di situ agar para istri sempat beristihdad menyambut suaminya yang pulang. Jadi suami pulang dari jihad fisabilillah itu salah satu haknya disambut dengan istihdad. Tahu istihdad? Ahwat tahu istihdad? Nanti di googling apa itu yang disebut sebagai istihdad. Sangat pribadi, ini aktivitas sangat pribadi, menyiapkan hal yang sangat pribadi. Subhanallah, itu haknya suami ketika pulang disambut dengan yang sedemikian. Litastaifu biha. Yang kedua, walita'tafu ma'aha, disebut sakinah, itu seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah, ada an-nafyu, ada al-isbat. La ilaha illallah, tidak ada yang lain kecuali dirimu. Tapi suami setia itu bukan yang tidak pernah tergoda, tertarik pada yang di luar. Dalam sabda Nabi SAW itu kita mendapatkan satu ibrah penting. Suami setia itu kalaupun tergoda, kalaupun tertarik di luar, dia tahu kemana semuanya harus diselesaikan. Ke rumah dengan pasangan halalnya. Kan gitu. Hadisnya, jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, maka solusinya, pulanglah temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, hanya saja lebih berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di situ terdapat satu pelajaran penting, dan Nabi itu mencontohkan sebelum bersabda. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi ini ketika bersabda dalam keadaan beliau keluar dari rumah Sayyidah Zainab, rambut beliau basah gitu ya, menetes-netes dari janggut beliau sisa mandi jinabah. Itu bersabda pada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda bagi kalian, maka segera pulang temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, berpahala. Kan kita sekarang tergodanya banyak tempat. Tergodanya bisa di kantor, tergodanya bisa di kampus, tergodanya bisa di pasar, di mall, tergodanya bisa di dalam Instagram, di dalam Facebook, Masya Allah, di WhatsApp, grup alumni, reuni, Masya Allah. Di mana-mana tergoda. Solusinya, pulang. An-nafiyunya adalah, la, kepada yang lain ini, la. Al-isbatnya, illa, kecuali kamu, yes. Kamu satu-satunya yang yes, karena kamu yang dihalalkan oleh Allah untukku. Ini adalah sakinah. Yang kedua, jadi, la ilaha illallah. Jadi, yang lain boleh cantik, tetapi pada satu kondisi kecantikan itu dalam makna sakinah harus dikalahkan oleh yang halal. Gitu ya. Anda kalau puasa jam 12 siang, es cendol seksi, es buah menarik, es campur cantik. Tetapi kalau sudah tiba waktunya berbuka puasa, adanya air putih sama kurma, itulah yang kemudian membuat kita tentram, tenang, godaannya jadi hilang. Di hadapanku ada ratusan bidadari, wahai istriku, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi pasti, andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan terbenam hilang, seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, kaulah matahariku. Nah, kalau gombalnya gagal, pasti dijawab, oh jadi aku panas gitu. Itu gombalnya gagal gitu kan. Lita'tafu ma'aha. Yang ketiga, litamilu ilaiha. Bagaimana kemudian muyul, kecenderungan. Nih, makna sakinah yang ketiga itu adalah muyul, kecenderungan. Kalau dulu kuliner apa, sukanya apa, pengen ada uang, dibeli.
Sekarang lihat makanan, yang pertama kali terpikir adalah yang di rumah makan apa ya. Nah itu tamilu ilaiha, tamilu ilaiha. Sudah bukan aku, kita. Dulu ada gadget baru keluar, pengen bisa dibeli, beli. Sekarang, waduh sebentar, rumah apa ya yang belum ya? Istri saya kemarin minta apa ya? Anak saya minta apa ya? Muyul. Ini namanya sakinah. Yang dipikirkan bukan lagi dirinya, tetapi kita. Ya. Waktu bulan Januari keliling US, teman-teman panitia dari IMSA itu sampai hafal kemarin, pasti nggak mau jalan-jalan. Iya, nggak mau. Kenapa? Jalan-jalan tempat-tempat indah di sini saya tambah sedih. Lah kok tambah sedih lah? Sampean ngundangnya cuma saya, nggak sama istri. Oh kalau lihat tempat-tempat indah itu sempurna bahagianya kalau yang lihatnya bersama yang kita cintai kan? Nah, kalau nggak bersama yang kita cintai tambah sedih. Aduh saya lihat tapi istri saya nggak lihat gitu ya. Makanya cari jalan-jalannya waktu itu cari ke tempat yang kira-kira nggak terlalu suka pasangan kita gitu ya. Misalnya ke museum, oh kayaknya dia nggak suka ke museum, saya ke museum aja gitu. Ini contoh gitu ya, oh sejarah, kayaknya beliau nggak terlalu suka sejarah, saya sejarah gitu. Ini baru kemudian kita bisa pas gitu ya. Jadi litamilu ilaiha, sampai kita bisa bicara tanpa kata, sering saya sampaikan, bisa berkomunikasi tanpa bicara. Ada suami berangkat sholat Jumat, handphonenya ditinggal di rumah. Zaman handphone masih bisa hanya SMS dan telepon, belum ada WhatsApp, belum ada BBM. Apalagi yang lain. Nah, suaminya sholat Jumat, istrinya keingetan, terus dia nggak tahu di mana handphone suaminya, dia SMS, Mas, nanti kalau pulang tolong beli bakso samping masjid itu ya Mas ya. Hitung-hitung nostalgia lah Mas, mumpung anak-anak belum pulang sekolah. Beli 2 bungkus aja, nanti makan berdua di rumah ya. Thank you. Sam, sudah terkirim, tapi kan belum terbaca, nggak tahu. Nggak ada notifikasinya sudah read atau belum gitu ya. Nggak ada notifikasi. Tapi suaminya Masya Allah, selesai sholat Jumat, selesai sholat Ba'diyah Jumat, kepikir, wah ini anak-anak belum pulang, kasih surprise buat istri nostalgia beli bakso sebelah. Beli 2 bungkus, pulang ke rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu, bakso dikeluarkan dari belakang punggung. Surprise! Kata istrinya, makasih ya, untung tadi aku pesen, alhamdulillah kita bisa makan bakso berdua, nostalgia ya Mas ya. Kok nggak terkejut sih? Kata suaminya, ya enggak lah kan pesenanku. Loh kamu pesen lewat mana? Aku kan SMS Mas. Dek, lo lihat sini dek. Apa? Lihat stop kontak sebelah sana itu dek. Iya, ada apa dek? Itu, handphonenya Mas di situ ya? Iya. Loh kok Mas tahu kalau aku pesan bakso? Aku nggak tahu. Aku tuh mau kasih surprise. Nah istrinya, kok kita bisa nyambung ya gitu. Masya Allah, ditamilu ilaiha. Yang terakhir baru litatma'innu biha, supaya itmi'nan, supaya tentram ketika bersama, tentram ketika berpisah. Kenapa saya tekankan ada tentram ketika bersama, ada tentram ketika berpisah? Sebab ada istri-istri yang tentramnya ketika bersama, atau suami-suami yang tentramnya ketika bersama. Kalau berpisah sedikit langsung kontak, lagi di mana, ngapain, sama siapa. Aku ada meeting ini di kantor, bohong, kamu di mall toh, aku di belakangmu. Gitu kan? Subhanallah ya, handphone suami dipasang penyadap gitu ya, mobilnya pasangi GPS pelacak gitu ya. Oh Masya Allah gitu. Tapi itu mending masih punya cinta, kenapa? Karena ada rasa posesif gitu ya, meskipun itu merugikan dirinya sendiri. Nggak tentram sendiri, pusing sendiri gitu kan. Meskipun, tapi itu mending. Ada suami istri yang tentramnya kalau pas pisahan. Untung nggak ada ibunya anak-anak, untung nggak ada bapaknya anak-anak. Na'udzubillah, ini berbahaya. Apalagi nanti antum semua akademisi kadang-kadang mengharuskan, misalnya antum habis nikah ternyata harus LDR, beasiswanya nggak cukup untuk hidup bersama di Inggris misalnya. Bukan kayak Fahri, kalau Fahri kan ditinggal berjuang ke Palestina gitu. Ini semuanya kok nggak cukup ya? Terus gimana ya? Ketemunya paling 6 bulan sekali. Wah itu saja sudah melanggar sunnah. Tidak ketemu maksimal itu 4 bulan sekali kan gitu ya. Nah itu kadang-kadang godaannya orang LDR adalah merasa nyaman sendiri. Jangan nyaman kalau sendiri gitu ya. Jangan nyaman kalau pas pisah gitu ya. Jangan sampai kehilangan kangen. Sudah biasa Mas, pisah lama. Saya itu sudah kadang-kadang lupa wajah istri saya. Astagfirullahaladzim gitu. Kan bahaya gitu ya. Nah ini tidak itminan lagi. Terima kasih, saya kira itu yang ingin kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.